Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Rahamilah, NIM 2041404040027, Prodi Sejarah Peradaban Islam 2. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai sejarah lisan dan memburu sumber sejarah dari para pelaku dan penyaksi sejarah. Sejarah lisan merupakan sejarah yang dibangun dari sumber atau informasi. Informasinya sendiri ialah orang yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa. Jadi dapat dikatakan sejarah lisan jika orang itu terlibat langsung dalam kejadian. Sejarah lisan dalam pengertian umum ialah suatu usaha pengumpulan data informasi dan keterangan tentang masa lampau dari seorang tokoh atau pelaku sejarah yang diperoleh melalui wawancara. Menurut William Moss, sejarah lisan ialah perekaman dari kenang-kenangan yang dikemukakan oleh informan berdasarkan pengetahuan secara langsung. Nah, sejarah lisan ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni tradisi lisan dan juga sumber lisan. Tradisi lisan merupakan cerita rakyat yang diungkapkan melalui lisan dan dikembangkan secara turun-temurun. Sedangkan sumber lisan merupakan sumber yang dilisankan oleh manusia yang menjadi saksi dalam peristiwa kejadian. Lah, perbedaan tradisi lisan dan juga sumber lisan ini ialah jika tradisi lisan, si pelisan tidak terlibat langsung dalam peristiwa. Kalau sumber lisan, mereka harus terlibat langsung dan terikat mengenai peristiwa itu. Untuk mengetahui sumber lisan, perlu adanya perangkat metodologis, persiapan teknik, dan juga persiapan lapangan. Perangkat metodologisnya ini dalam hal mencari metode sejarah lisan agar dapat disesuaikan dengan target yang akan ditulis. Kemudian persiapan teknik meliputi perangkat alat tulis, kaset, recorder, dan sebagainya. Dan persiapan lapangan ini meliputi observasi lapangan dan mengadakan pertemuan dengan sumber lisan yang akan diwawancarai. Selanjutnya, dalam hal wawancara, kita harus bisa memposisikan diri. Jika yang diwawancarai ini pendiam, kita harus telaten agar tidak ada kata yang keluar ini menyinggung perasaan si pewawancara yang diwawancarai itu. Jika yang diwawancarai banyak bicara, maka kita harus memposisikan kita juga harus banyak bicara dengan konsep yang tidak melenceng dari pembahasan. Sumber sejarah lisan juga diperlukan adanya seleksi secara kritis. Dalam mengadakan seleksi ini diperhatikan antara lain satu, kesehatan sumber lisan. Dalam hal ini kita harus memperhatikan apakah si sumber lisan ini sehat jasmani dan rohani, dalam artian tidak gila, tidak lemah ingatan, dan juga tidak ambigu. Yang kedua, pembohong. Dalam hal ini perlu dicari keterangan apakah ia pembohong atau tidak. Hal tersebut dapat digunakan perbandingan wawancara dengan sumber lisan lainnya. Yang ketiga, melihat usia sumber lisan. Dalam hal ini kita harus memperhatikan perbandingan antara umur sumber lisan dengan peristiwa kejadian yang diinformasikan sumber lisan tersebut. Bila usianya lebih muda dengan peristiwa sejarah yang diceritakan, maka sumber informasinya ini dapat dikatakan sumber sekunder karena ia tidak terlibat langsung, usianya itu kurang, lebih muda sekali. Yang selanjutnya ialah transkrip dalam praktek sejarah lisan. Setelah penelitian lapangan dianggap selesai, langkah selanjutnya kita menyimak kembali hasil rekaman dan menuangkan hasil rekaman itu ke dalam bentuk tulisan. Kaidah-kaidah transkrip sendiri diantaranya: 1. Mengantisipasi agar
agar tidak ada satu patah dua kata pun yang tertinggal. Yang kedua, apabila sumber lisan memakai bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Bugis, Batak, Melayu, dan sebagainya, maka kita itu harus menerjemahkan ulang ke dalam bahasa Indonesia agar dapat dipahami. Kemudian yang ketiga, apabila transkrip dianggap sempurna atau sudah diketik dengan rapi dan dilengkapi identitas, maka langkah selanjutnya kita meminta persetujuan dari sumber lisan. Apakah bisa dipublis ataukah tidak? Kemudian yang terakhir adalah hasil semua itu kita kemudian dijilid dengan rapi. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.